Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengarungi samudera rumah tangga bersama dengan pasangan, nuansanya akan terasa indah jika kita bersama dengan pasangan kita senantiasa seia sekata, seiring sejalan, searah, setujuan. Senantiasa diiringi dengan nuansa keceriaan, kebahagiaan, kegembiraan. Semua pasangan dalam kehidupan rumah tangga pasti memimpikan hal yang demikian. Namun, sebagai bagian dari ujian pertahanan kehidupan rumah tangga, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ujian-ujian yang bahkan di luar prediksi dan perkiraan kita di jauh-jauh hari sebelum kita memasuki kehidupan pernikahan. Dan lebih mencengangkan lagi jika ternyata ujian itu terjadi pada diri pasangan kita di saat usia kehidupan rumah tangga kita sudah berbilang jumlahnya. Bukan setahun 2 tahun, tapi bisa jadi sudah berpuluh-puluh tahun. Pasangan kita tertimpa ujian. Pasangan kita tertimpa musibah dalam bentuk perilaku-perilaku yang di luar gambaran kita sebelumnya. Kita sebagai pasangan dituntut untuk tetap bisa bersikap arif bijaksana. Sebagaimana kisah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabiullah Lot alaihi salam. Nabi Lot adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak umat manusia mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga umat manusia betul-betul berada di atas jalur fitrah kehidupannya. Jalur yang akan menghantarkan mereka memiliki akhlakul karimah. Dengan bertauhidkan kepada Allah, dengan menyembah Allah, taat kepada Allah, maka akan lahirlah perilaku-perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan lahirlah amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Tapi dalam rumah tangga Nabi Lut alaihissalam ternyata terjadi sebaliknya. Di tengah kesibukan beliau mendakwahkan umat manusia kepada Allah, untuk taat kepada Allah, justru istri beliau yang notabene-nya seorang mukminah muslimah ternyata secara perilaku justru menentang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu fenomena yang terjadi di tengah kehidupan umat manusia saat itu, yakni kecenderungan penyimpangan penyaluran biologis, di mana biologi secara fitrah mestinya tersalurkan kepada lawan jenis dalam bingkai kehidupan rumah tangga. Ternyata saat itu terjadi penyimpangan biologis di luar pernikahan, bahkan kepada sejenis. Istri Nabi Lut alaihissalam masuk dalam kelompok orang-orang yang mendukung aktivitas penyimpangan aktivitas biologis ini. Wujud penentangannya bahkan teramat sangat nyata. Riwayat menyebutkan beliau akan memberikan kode kepada masyarakat jika di rumah Nabi Lut ini ada tamu yang sangat istimewa, pemuda-pemuda yang sangat tampan, yang disukai oleh kaum laki-laki pada masa itu. Ketika malam hari, istrinya akan menyalakan api sebagai tanda bahwa di rumah Nabi Lut ini ada tamu yang ganteng-ganteng. Maka orang-orang akan berbondong-bondong datang menemuinya. Demikian juga kalau siang hari, istri Nabi Lut akan menyalakan asap. Sehingga itu menjadi tanda bahwa di rumah Nabi Lut ini ada tamu yang tampan-tampan rupawan. Orang-orang pun kemudian berdatangan. Nabi Lut sendiri ketika didesak oleh kaumnya dari kalangan laki-laki yang menghadiri tamu-tamu yang tampan-tampan tadi,
Nabi Lut mengatakan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku punya putri-putri yang cantik jelita dan mereka adalah anak-anak yang solehah. Jika kalian berkenan, maka ambillah putriku untuk menjadi pasangan sah kalian." Tetapi kaumnya yang memang sudah dibutakan dengan hasrat penyimpangan yang begitu akut tadi, ternyata mereka menolak. Mereka lebih memilih tamu-tamu yang ganteng-ganteng tadi dibanding putri-putri cantik istri Nabi Lut alaihissalam. Sampai kemudian tibalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga habis tak bersisa. Bisa kita bayangkan bagaimanakah kehidupan rumah tangga Nabi Lut saat itu. Beliau tengah sibuk berdakwah mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, justru pasangannya menjadi orang yang mengajak manusia untuk ingkar dan keluar dari fitrah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Nabi Lut kemudian saat itu menceraikan istrinya? Ternyata tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan demikian. Nabi Lut bahkan dengan sangat sabar mendampingi istrinya untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut menjadi orang yang sangat pemaaf. Beliau memaafkan perilaku istrinya yang mendukung perilaku penyimpangan, kecenderungan biologis umat manusia. Bukan hanya itu, Nabi Lut juga mendoakan istrinya agar istrinya menjadi orang-orang yang tubu ilallahi taubatan nasuha, menjadi orang yang mau kembali bertobat kepada Allah, ke jalan Allah dengan taubat yang sebaik-baiknya. Meskipun istrinya senantiasa menentang seruan kebaikan-kebaikannya. Kesabaran Nabi Lut adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran yang hari ini bisa jadi sedikit orang yang memilikinya. Sebab secara teknis praktis di tengah kehidupan sosial masyarakat, orang yang memiliki pasangan dengan perbuatan yang menentang dirinya, orang akan mengatakan, apa kata dunia? Sebagai seorang suami, saya seperti tidak dihargai. Sebagai seorang suami, saya seperti tidak punya power. Saya mengajak kebaikan, justru istri saya menyeru pada keburukan. Sepintas orang akan berpikir demikian. Dan jika energi negatif ini terus diperturutkan, maka yang terjadi adalah kegaduhan-kegaduhan di dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini ternyata tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi Lut alaihissalam. Pembelajarannya buat kita adalah sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Waspada dengan sikap perilaku mereka. Wa in tahfu wa tasfahu wa taghfiru. Akan tetapi jika kamu memaafkan mereka, menyantuni mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia itu Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita dituntut untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga kita. Dalam versi kacamata duniawi kita, serusak apapun pasangan kita, sepanjang mereka tidak ridah, tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masih punya hak untuk kita bimbing, untuk kita perbaiki, sampai kemudian takdir Allah lah kelak yang akan berlaku di dalam kehidupan rumah tangga kita. Semoga pula kita sebagai umat beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hari ini pun bisa mengambil pelajaran dari kehidupan rumah tangga Nabiullah Lut alaihi salam. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.